Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu beribadah online ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap semangat di rumah, semangat dalam melakukan tugas-tugas di sekolah, dan tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari adik-adik semua persiapkan hati kita, siapkan tempat kita duduk yang terbaik. Kita mau fokus mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar ya. Semuanya adik-adik bisa kita buka Alkitab masing-masing di rumah. Baca di Lukas pasal 18 mulai ayat 1 sampai 8 ya. Adik-adik bisa baca di rumah nanti setelah mendengar firman Tuhan ini ya. Sekarang kita mau fokus mendengar firman Tuhan ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan ini kepada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekalian, kita semua, agar kita, tujuannya di ayat yang pertama ya, kakak bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Ini tujuan dari perumpamaan ini. Nah, sekarang adik-adik kita akan melihat dulu yang Tuhan memberikan perumpamaan ini adalah sebagai sebuah gambaran kepada kita ya. Di situ dikatakan ada seorang hakim ya, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak takut kepada Tuhan ya. Dia juga tidak menghormati siapa saja, siapapun orang, dia tidak menghormati dia yang dikasih Tuhan. Ketika itu dia sebagai hakim, tetapi dia tidak benar. Dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai hakim dengan tidak benar. Karena itu adik-adik, dia datang seorang janda ya, seorang miskin perempuan datang kepadanya untuk meminta supaya haknya dalam keadilan ya, supaya haknya dibela, karena mungkin saat itu janda ini dia diperlakukan dengan tidak adil adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi seorang hakim yang jahat ini, hakim yang tidak benar ini, dia tidak memperhatikan keluhan, dia tidak mendengarkan perkataan dari ibu janda ini, ibu miskin itu, karena dia orang yang tidak benar. Dia tidak menghargai siapa saja adik-adik yang dikasih Tuhan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami di sini, janda ini tetap datang kepada hakim itu, adik-adik yang dikasih Tuhan. Sekalipun dia datang berulang-ulang, tetapi tetap ditolak. Dia tetap dibiarkan, masalahnya tidak diselesaikan oleh hakim ini. Tetapi dia datang berulang-ulang dan tidak jemu-jemu kepada hakim itu. Tetapi pada akhirnya dia dikasih Tuhan, oleh karena kegigihan dari
ibu janda ini, akhirnya hakim ini, akhirnya dia memberikan keputusan sehingga dia tetap membela hak dari janda itu. Oleh karena janda ini datang kepada hakim ini dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah sebagai gambaran yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita semua, kakak dan adik-adik semua, agar kita juga tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Tujuannya sudah jelas di ayat 1 tadi, agar kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita di sini di syarat doa yang didengar Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Yang pertama yaitu dinaikkan dengan iman, ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa sekali, 2 kali, 3 kali dan tidak sungguh-sungguh, kira-kira Tuhan mendengar doa kita enggak? Ya, tentu tidak, ya. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini ada suatu semangat, ya, adik-adik, kegigihan seperti seorang janda tadi dalam perumpamaan itu. Kita juga mau meminta kepada Tuhan dengan kegigihan, dengan penuh kesungguhan. Dan pasti kalau kita orang yang meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya, ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, perlu juga kita pahami, ya. Ada doa-doa yang Tuhan perlu kita tahu tidak dijawab dengan sesuai yang kita minta, namun Tuhan jawab dengan hal yang lain, ya. Tapi juga ada juga doa yang kita minta tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga mengabulkannya. Ada juga yang kita minta namun Tuhan tidak memberi karena itu tidak keperluan kita untuk saat itu. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, mari kita tetap untuk hidup berdoa, membangun hubungan berdoa kepada Tuhan setiap hari, mendoakan siapa saja keperluan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang ayat hafalan, ya. Jadi ayat hafalannya adik-adik baca di Lukas 11 ayat 10. Baca di Lukas 11 ayat 10 sama-sama, ya. Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, baik adik-adik yang dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan, ketika kita meminta, Tuhan akan memberi. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Ya, oleh karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, dengan kegigihan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang kita mau berdoa menutup firman Tuhan. Jangan lupa jadi ayat hafalannya dihafalkan. Nanti Rabu Ceria, hari Rabu, nanti Tante Ruli akan mengulang kembali firman Tuhan kepada kita agar kita mengingat firman Tuhan. Dan ayat hafalan jangan lupa dihafal, ya. Baik, terima kasih. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, Tuhan. Ingatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, dan juga untuk tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak berputus asa, dengan tidak jemu-jemu, namun dengan kegigihan kami, dengan semangat, dengan sukacita kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan guru-guru kami, mama papa kami,
teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan melindungi mereka. Bahkan juga Tuhan memberkati sekolah kami, anak-anak Star Kids semuanya yang masih belajar online. Tuhan memberi sehat, Tuhan memberi hikmat sehingga kami dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, pujilah namamu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.